Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 16. Sebelum saya membacakan firman Tuhan dan menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan dalam segala kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Mazmur pasal 34 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema kita adalah Allah penolong kita. Ya, memang selama kita masih berada di dunia ini, kehidupan kita tidak terlepas daripada masalah. Namun sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut dan cemas, karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Maka saudara yang terkasih, jangan sibuk memikirkan pergumulan-pergumulan yang ada di dunia ini. Jangan sibuk mempertanyakan kenapa harus ada pergumulan di tengah-tengah dunia ini bagi orang yang percaya. Tapi mari saudara yang terkasih, kita harus lebih mengimani dan meyakini bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang benar. Artinya di situ penyertaan Tuhan, pantauan Tuhan, ya, pengawasan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Maka saudara yang terkasih, Daud dalam posisi terjepit pada saat itu. Di satu sisi dia harus lari dari kejaran Saul. Dia lari ke Gat pada saat itu, tapi celakanya di sana ia ketahuan oleh Raja Gat yang membenci dia karena telah membunuh Goliat. Maka untuk menyelamatkan dirinya, Daud akhirnya harus berpura-pura gila. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan Daud. Dan ini juga yang mengajari kita agar jangan pernah takut untuk menjalani kehidupan ini. Walaupun ada tantangan yang kita hadapi, kita yakini bahwa ada solusi di dalam Tuhan. Maka mari saudara yang terkasih, kita harus tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, ketika kita hidup ya benar di hadapan Tuhan, maka Allah lah yang menjadi penolong kita. Kita harus ingat bahwa kita memiliki Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah apapun yang ada di dunia ini. Maka ini sukacita kita, ini pengharapan kita, bahwa Tuhan memampukan kita melewati, menghadapi apapun pergumulan yang kita hadapi di dunia ini, dan tidak ada pergumulan yang melampaui kuasa daripada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Ya, karena dikatakan dalam Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang benar, ya, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Ini saudara yang terkasih, ya, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang yang benar. Nah, jadi artinya Tuhan memperhatikan kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan mengawasi kita, Tuhan menyertai kita. Maka harus kita tetap hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan, karena Tuhan ya akan selalu memperhatikan kita. Dan untuk apa kita hidup benar di hadapan Tuhan? Karena apa? Dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16b, doa orang benar bila yakin didoakan sangat besar kuasanya. Maka ini saudara yang terkasih, mari hiduplah benar di hadapan Tuhan. Dan dikatakan juga kenapa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam Mazmur 34 ya ayat 18, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ini ya, Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan kita ketika kita benar di hadapan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari
Ini adalah sukacita kita. Dan dikatakan juga kenapa kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Dikatakan dalam ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Maka saudara yang terkasih, sudah jelas Tuhan akan melepaskan itu. Ya, walaupun kita sebagai orang percaya mengalami pergumulan dalam kehidupan kita, tapi Tuhan akan melepaskan itu dari kehidupan kita. Maka saudara, mari tetaplah hidup benar di hadapan Tuhan. Asal kita percaya penuh kepada Tuhan, setiap masalah pasti ada jalan keluarnya karena Dia turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja dalam segala pergumulan kita, dalam segala kehidupan kita, maka yakin dan percaya kita akan terus mendapatkan kekuatan dan jalan keluar dari permasalahan yang kita hadapi. Maka saudara yang terkasih, bagaimana caranya supaya kita aman dalam perlindungan Tuhan? Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan. Ketika kita memiliki iman kepada Tuhan, maka kita takut akan Tuhan. Baru yang kedua, hiduplah sebagai orang yang benar. Ketika kita hidup sebagai orang yang benar, maka Tuhan akan terus memantau kita, memelihara kita. Dan yang ketiga, berserulah kepada Tuhan. Ya, berserulah kepada Tuhan. Mari melalui pergumulan yang kita alami dalam kehidupan kita, jangan menjauhkan kita kepada Tuhan. Tapi melalui pergumulan yang kita hadapi, itulah cara Tuhan untuk mendekatkan kepada Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari berserulah kepada Tuhan, karena Tuhanlah penolong kita. Dan itu yang dikatakan tadi, ya, bahwa ya Tuhan akan menerima, mendengarkan seruan kita dan menolong kita. Maka saudara yang terkasih, mari berserulah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya. Tuhan tidak pernah akan mengecewakan kita. Baru yang berikut, hanya mengandalkan Tuhan. Ya, ini yang harus kita tetap lakukan dalam kehidupan kita. Kita adalah manusia yang biasa. Kita adalah manusia yang lemah. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya, kita akan menjadi kuat. Kita akan menjadi orang yang luar biasa. Maka saudara yang terkasih, andalkanlah Tuhan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena ketika kita mengandalkan Tuhan dalam segala pergumulan kita, dalam segala perjalanan kehidupan kita, maka yakin dan percaya kita akan memiliki kekuatan dan pengharapan. Tetap yang berikut, rendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka kita harus yakini dan imani bahwa tanpa Tuhan kita tidak mampu menjalani kehidupan ini. Maka teruslah menyerahkan diri kepada Tuhan. Teruslah datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Maka saudara yang terkasih, siapakah penolong kita? Allah lah penolong kita. Amin. Tuhan memberkati.